Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Lanjutkan hadis 1005. Wabi ilai qala hadatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Ayyub an Muhammad bi isnadihi wa hadithu Muhammad at-Tammu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakul bina wa lam yakul fa'auma'u qala faqala an-nas na'am qala thumma rafa'a wa lam yakul wa kabbara thumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala thumma rafa'a wa tamma hadithuhu lam yadhkur ma ba'dahu wa lam yadhkur fa'auma'u illa Hamad bin Zaid. Ini potongan hadis lengkap dari penjelasan sebelumnya. Dari Muhammad dengan sanadnya Muhammad bin mana Muhammad bin Ubay. Hadis sebelumnya hadatsana Muhammad bin Ubay. Dari Muhammad dengan sanadnya, apa kata beliau? Hadis Hamad itu lebih sempurna. Hadis Hamad lebih sempurna, yaitu hadis guru beliau Muhammad bin Ubay dari Hamad bin Zaid. Jadi kata Muhammad bin Ubay, hadis Imam Hamad bin Zaid lebih sempurna. Qala, beliau berkata, telah salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yakul bina, tapi beliau tidak ada redaksi binanya. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada kata-kata bina. Nah, enggak ada kata-kata bina. Apa di sini ada kata-kata bina? Kemudian tidak ada, beliau tidak mengatakan fa'auma'u. Qala, berkata ya Imam Muhammad, faqala nas, berkatalah manusia na'am. Qala, berkata Imam Muhammad, summa rafa'a, kemudian Nabi bangkit tapi tidak mengatakan kalimat wa kabbaro. Kemudian Nabi takbir dan sujud misla sujudi, seperti sujudnya atau lebih panjang. Kemudian Nabi bangkit. Nah, sampai di sana tamma hadisu. Sudah sempurna hadisnya Hamad, tidak menyebutkan ma ba'da, riwayat setelahnya. Walam yazkur fa'auma'u, tidak ada yang menyebutkan fa'auma'u kecuali Hamad bin Zaid. Qala Imam Abu Dawud, kullu man rawa hadzal hadis lam yakul fakabbara. Setiap orang yang meriwayatkan ini hadis tidak mengatakan fakabbara dan juga tidak menyebutkan roja'a. Itu cuma penjelasan tentang lafaz hadis. Wabihi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishrun yani Ibn al-Mufaddal qala hadatsana Salama yani Ibn al-Qama an Muhammad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimana Hamad kulli ila akhiri qawli nubitu ana Imran bin Husain. Qala summa sallama qala qultu fatasyahudu qala lam asma' fit tasyahudi wa habbu ilayya an yatashahhada wa lam yadhkur kana yusammihi idzal yadain wala dzakara fa'auma'u wala dzakara al-ghadaba
wa haditsu Hammad an Ayyub atammu. Hadis Ahmad, hadis Imam Hammad dari Imam Ayyub lebih sempurna. Dia belakang. Ya, hadis pertama kemarin tu. Hadis Ahmad an Ayyub. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salabina telah salat dengan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakna dengan hadis Ahmad. Kulli semuanya. Persis. Sampai akhir. Sampai akhir kata-katanya, nubbitu, aku diberitahukan sesungguhnya Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, summa sallama, kemudian Nabi salam. Qala, berkata ia Sayyidina Abu Hurairah, qultu, aku katakan, fatasyahud, maka tasyahud. Qala, berkata ia Sayyidina Imran bin Husain, lam asma' fit tasyahud, saya tidak mendengar tentang tasyahud. Wa ahabbu ilayya ayatasyahad, tapi yang lebih bagus atau yang lebih disenangi, disukai kepadaku yaitu baca tasyahud. Nah, memang kata Sayyidina Imran bin Husain mestinya tasyahud, tapi redaksinya saya tidak dengar ada tasyahud. Walam yazkur, dan dia juga tidak menyebutkan kana yusammihi zal yadain. Kalimat kana yusammihi zal yadain itu tidak ada dalam riwayat Musaddad. Ada ya Nabi memberi nama sahabat tersebut dengan zal yadain. Dan beliau juga tidak menyebut kalimat fa'auma'u, juga tidak menyebut kalimat ghadab. Di belakang ada bahasa terlihat di muka Nabi kemarahan. Di sana tidak ada dalam hadis Imam Musaddad jalur Sayyidina Ibn Mufaddal daripada Ibn Al-Qamah dari Muhammad dari Sayyidina Abu Hurairah. Hadis Hammad dari Ayyub lebih sempurna. Hadis Imam Muhammad dari Ayyub lebih sempurna. Wa bi qala hadatsana Ali bin Nasr bin Ali qala hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham wa Yahya bin Atiq wa ibni Aun an Muhammad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati dzil yadain annahu kabbara wa sajada wa qala Hisham yakni Ibn Hassan kabbara thumma kabbara wa sajada. Nah, diriwayatkan daripada Muhammad dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Sayyidina Zulyadain. Di sana dikatakan annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara, itu takbir ya Nabi, wa sajada, dan sujud ya Nabi. Berkata Imam Hisham, yang dimaksud Imam Hisham di sini adalah Ibn Hassan, kabbara thumma kabbara wa sajada. Kemudian takbir ya Nabi, kemudian takbir ya Nabi, dan sujud ya Nabi. Kata Imam Abu Dawud, rawah hazal hadis aidan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Habib bin Syahid, Humaid, Yunus, Asim al-Aqwal dari Muhammad dari Sayyidina Abu Hurairah. Walam yazkur ahadun, tidak menyebutkan siapapun dari mereka apa yang disebutkan oleh Hammad bin Zaid dari Hisam, annahu kabbara, sesungguhnya Nabi takbir. Summa kabbar wa sajad, kemudian takbir ya Nabi dan sujud ya Nabi. Wa Muhammad bin Salamah wa Abu Bakar bin Ayyash hadzal hadis an Hisham wa lam yazkura, kedua-duanya tidak menyebutkan daripada Imam Hisham akan ini. Alladzi dzakara Muhammad, yang menyebutkan akannya oleh Hammad bin Zaid, annahu kabbara thumma kabbara, sesungguhnya Nabi takbir kemudian Nabi takbir lagi. Nah, masih berbicara tentang perbedaan redaksi yang pada kesimpulannya, kalau antum ingin mengutip hadis ini dalam sebuah penyampaian, hadis yang paling tepat untuk disampaikan adalah hadis Imam Hammad dari Ayyub, karena redaksinya lebih lengkap. Nah, karena redaksinya lebih lengkap. Hadis بن قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. Nah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan ini kisah, qala berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, walam yasjud sajadatai sahwi, tidak sujud ya Nabi akan dua sujud sahwi, sehingga memastikan akannya Nabi oleh Allah, yaqanahu, meyakinkan, memastikan akannya Nabi oleh Allah SWT akan demikian sujud. Jadi ada juga redaksi yang mengatakan Nabi tidak sujud sahwi kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah untuk sujud sahwi. Bila qala hadatsana Hajjaj ibn Abi Ya'qub qala hadatsana Ya'qub yani ibn Ibrahim qala hadatsana Abi an Salih an Ibn Shihab anna Abu Bakar ibn Sulaiman ibn Abi Hathma akhbarahu annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal khabar qala walam yasjudis sajdataini allataini tusjadani idza syakka hatta laqahu an-nas. Nah, diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Haisama, beliau menceritakan kepada muridnya Ibn Shihab, annahu, sesungguhnya balaghahu, sesungguhnya dia telah merafa'akannya hadis, annahu, sesungguhnya Sulaiman, Sayyidina Abu Bakar bin Sulaiman, dia telah merafa'akannya hadis, sesungguhnya Nabi SAW dengan ini khabar, dengan ini hadis, yaitu tentang lupa sholat zuhur atau asar sehingga salam 2 rakaat lalu diingatkan oleh Sayyidina Dzulyadain. Redaksinya mengatakan walam yasjud, tidak sujud ya Nabi as-sajdatain, akan dua sujud, allataini, yang kedua-duanya, tusjadani, dikerjakan kedua-duanya, idza syakka, apabila ragu ya seseorang. Artinya Nabi tidak melakukan dua sujud sahwi. Nah, dua sujud sahwi hatta laqahun nas, sehingga menemui akannya Nabi oleh sahabat-sahabat. Selepas itu baru ada perintah atau wahyu dari Allah dan Nabi melakukan sujud sahwi setelahnya dan setelah kejadian-kejadian yang lain. Qala Ibn Shihab wa akhbarani bihadzal khabar Sa'id bin Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah qala wa akhbarani Abu Salam bin Abdurrahman wa Abu Bakar bin Haris bin Hisham wa Ubaidullah bin Abdullah. Jadi dari Sayyidina Abu Bakar bin qala, berkata ia Ibnu Shihab, wa akhbarani, aku juga diberikan hadis oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Haris bin Hisham, Ubaidullah bin Abdullah. Berkata Imam Abu Dawud melaksanakan hadis oleh Yahya bin Katsir wa Imran bin Abi Anas an Abi Salamah bin Abdurrahman wa Ala bin Abdurrahman an Abi, jami'an, semuanya itu dari Sayyidina Abi Hurairah. Yang ini kisah tapi tidak menyebutkan Nabi melakukan dua sujud. Qala Imam Abu Dawud wa rawahu Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Haithama an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yasjud sajdatai sahwi, Nabi tidak melakukan dua sujud sahwi. Jadi ketika kita kedepankan, kita ceritakan tentang hadis kelupaan dalam salat yaitu Sayyidina Dzulyadain. Nah, lalu sujudnya di sana adalah selesai daripada salam, kemudian Nabi sujud lagi. Nah, kalau ada bantahan kenapa tidak dipakai oleh ulama Syafi'iyah bagian hadis tersebut, karena banyak riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi tidak sujud dalam masalah tersebut. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi tidak sujud di dalam bab atau kejadian tersebut, sehingga Imam Syafi'i tidak mengambil cara sujud yang ada pada hadis Sayyidina Dzulyadain, yang sujudnya adalah salam ke kiri, salam ke kanan, kemudian sujud 2 kali. Nah, kenapa tidak dipakai oleh ulama Syafi'iyah? Jawabannya yang tadi. Nah, dari sekian riwayat itu ada mengatakan lam yasjud sajdatai sahwi. Qala Imam Munziri wa kharaja Nasai wa huwa mursal
Abu Bakar hadza tabi'i. Abu Bakar yang disebutkan dalam hadis di atas itu seorang tabi'in, bukan seorang sahabat, sehingga hadisnya menjadi mursal. وبين قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم سمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في ركعتين فقيل له نقصت الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara ringkas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhra, salat ya Nabi akan salat zuhur. Pas sallama, lalu salam ya Nabi fi rak'atain, pada 2 rakaat. 2 rakaat langsung salam. Maka dikatakan kepada Nabi tanpa menyebutkan cerita Nabi berdiri ke arah pintu atau jendela, maka dikatakan kepada Nabi naqastas salat, engkau telah mengurangi salat wahai Nabi. Naqasta, engkau telah mengurangi akan salat wahai Nabi. Lalu Nabi salat 2 rakaat. Kemudian Nabi melakukan sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Hadis وبه قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال أخبرنا شباب قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سيد بن أبي سعيد المقبوري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة فقال له رجل قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم أفعل. فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa, itu berpaling ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 2 rakaat. Berpaling artinya salam, keluar dari salat. Salam ya Nabi, keluar ya Nabi dari 2 rakaat dari salat maktubah, salat wajib. Nah, salat wajib di sini tidak dijelaskan. Cuma riwayat sebelumnya mengatakan salat zuhur. Riwayat yang Nabi pertama itu zuhur atau asar. Faqala lahu rajulun, berkata kepadanya Nabi oleh seseorang, aku siratis salat, apakah dikasar salat ya Rasulullah? Am nasita, atau engkau lupa? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu zalika lam af'al, setiap demikian, seluruh demikian tidak aku lakukan. Faqala nasu, maka berkatalah sahabat-sahabat yang lain, qad fa'alta dzalika ya Rasulullah, sungguh engkau telah melakukan hal demikian wahai Nabi. Faraka'a rak'ataini ukhrayaini, maka ruku' ya Nabi, maksudnya salat ya Nabi 2 rakaat yang lain kedua-duanya, artinya 2 rakaat yang akhir. Summan sarafa, kemudian berpaling ya Nabi, artinya salam dari salat. Walam yasjud, dan tidak sujud ya Nabi akan 2 sujud sahwi. Kata Imam Abu Dawud, rawahu Dawud ibn Husain an Abi Sufyan maula ibn Abi Ahmad an Abi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kisah. Kemudian kalau riwayat Dawud bin Husain, wala dia berkata summa sajada sajadatain, sujud ya Nabi 2 kali sujud, wa huwa jalisun, dan dianya Nabi masih duduk, sujudnya itu ba'da taslim, setelah salam. Ini hadis diasuh oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Hadis وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمر عن ضمضم بن جوس الهفاني قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. Kemudian dari Sayyidina Abi Hurairah dengan ini cerita, qala, kemudian sujud ya Nabi 2 kali sujud sahwi ba'dama sallama, setelah Nabi salam. Hadis
Bila qala hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Thabit qala hadatsana Abu Usama wa hadatsana Muhammad bin Ala qala akhbarana Abu Usama qala akhbarani Ubaidullah an Nafi' an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama fi rak'atain wa dzakara nahwa hadits Ibn Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala thumma sallama thumma sajada sajdatay sahwi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala shalla bina, telah salat mengimami kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallama fi rak'atain, lalu salam ya Nabi pada 2 rakaat. Maka beliau menyebutkan seperti hadis Imam Ibn Sirin dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, thumma sallama, kemudian salam ya Nabi, thumma sajada sajdatay sahwi, kemudian sujud ya Nabi 2 kali sujud sahwi. Nah, di sini dikatakan hadis Imam Ibn Sirin dari Sayyidina Abu Hurairah. Mana hadisnya? Hadis pertama, hadis Muhammad dari Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah. Hadis kedua, Muhammad juga dan sanadnya. Hadis ketiga, Muhammad juga dari Sayyidina Abi Hurairah. Hadis keempat, tetap Muhammad dari Sayyidina Abi Hurairah. Hadis kelima, hadis Sayyidina Ubaidillah bin Abdullah dari Abi Salamah, Ubaidillah bin Abdullah dari Sayyidina Abi Hurairah. Hadis keenam, dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasma, hadisnya mursal karena sahabatnya enggak ada. Hadis ketujuh, dari Sayyidina Abu Salamah bin Abdurrahman dari Sayyidina Abi Hurairah. Hadis kedelapan, dari Sayyidina Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari Sayyidina Abi Hurairah. Nah, enggak ketemu. Hadis ke-9, dari Damdam bin Jaus al-Hifani dari Sayyidina Abi Hurairah. Hadis yang ke-10, dari Imam Nafi dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, tidak tahu mana yang dimasukkan dengan hadis Imam Ibn Sirin dari Sayyidina Abi Hurairah. Nah, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid bin Zurai'an wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Muslamah ibn Muhammad qala hadatsana Khalid al-Khadza qala hadatsana Abu Qilabah an Abil Muhallab an Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin min al-'asr thumma dakhala qala an Maslama al-Hujar faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-Khirbaq kana tawilal yadain faqala lahu aqsiratis salatu ya Rasulullah faqaraja mughdaban yajurru ridaahu faqala sadaqa qalu na'am wa sallat tilka rak'ah thumma sallama thumma sajada sajadatayha thumma sallama. Diriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain qala sallama, telah
telah salam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salasi rakaat, pada jumlah 3 rakaat dari salat asar. Semua dakhal, kemudian masuk ya Nabi. Masuk ke mana? Kamar. Masuk ke mana? Kamar. Masuk ke rumah. Qala an maslama al-hujjar faqama ilaihi. Ketika Nabi mau masuk ke rumah, berdiri menjumpainya Nabi oleh seorang yang disebut dengan Khirbab. Namanya Sayyidina Khirbab. Ciri-cirinya karena tawilal yadain adalah ia paling panjang 2 tangannya, paling ketara panjang 2 tangannya, sehingga Nabi menyebutnya dengan Dzul Yadain, orang punya tangan, orang punya 2 tangan. Maka berkata ia laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qusiratis salat, apakah dikosar salat wahai Rasulullah? Nah, ternyata Nabi dah masuk. Karena dengan itu keluar ya Nabi hakadan marah. Dia jurur rida'ah, menarik ya Nabi akan selendangnya. Lalu berkata ya Nabi, as-sadaq, apakah dia benar? Kalau mereka bilang na'am, betul wahai Nabi, salat dikosar karena jumlahnya tak cukup. Maka salat ya Nabi akan demikian 1 rakaat ditambah 1 rakaat, kemudian salam ya Nabi. Nah, setelah salam kemudian sujud ya Nabi akan 2 kali sujud, kemudian salam kembali ya Nabi. Nah, ini redaksi ini mendukung pembahasan yang tadi, bahwasanya Nabi tidak sujud di dalam hadis tersebut kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi salam dapat wahyu untuk sujud, akhirnya Nabi sujud kembali dan Nabi salam kembali. Nah, karena ada redaksi yang lebih sempurna, maka Imam Syafi'i mengambil sujud sahwi sebelum salam. Hadis yang mengatakan Nabi sujud sahwi setelah salam itu dikarenakan Nabi baru saja diberitahu oleh Allah setelah salam bahwasanya ada sujud sahwi. Kemudian Nabi sujud kembali. Setelah Nabi sujud, ternyata riwayat yang sahih dan sahih Muslim, Nabi ulangi salamnya. Berarti sujud setelah salam itu enggak ada sebetulnya menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Kenapa tidak ada? Kejadian itu hanya sekali saja, dikarenakan Nabi tidak tahu syariat sujud sahwi karena lupa. Tapi setelah Nabi salam baru datang wahyu dari Allah, sebagaimana riwayat yang pertama kita baca pagi ini. Untuk lihat riwayatnya. Mana? Walam yasjud sajdatai sawi hatta yaqanahu Allahu dzalik. Yang ada wahyu-wahyu tadi bukan hadis pertama. Hilang lagi baru sedikit. Nah, hadis nomor 1008 di kitab saya. Dari Sayyidina Sa'id bin Musayyib, dari Sayyidina Abi Salamah, dari Sayyidina Ubaidillah, dari Sayyidina Abi Hurairah, dan ini kisah walam yasjud sajdatis sahwi hatta yaqanahu Allah dzalik. Nah, tidak sujud ya Nabi 2 sujud sahwi sampai yaqanahu ay alqallahu yakin fi qalbi. Nah, memberikan keyakinan akannya Nabi oleh Allah akan demikian. Maka Nabi sujud sahwi. Nah, babun idza salah khamsan, bab
apabila salat dia seorang 5 rakaat. Tadi kurang, bagaimana cara solusinya? Kalau kita kurang salat lalu salam, bagaimana solusinya? Tinggal tambah berapa kekurangan. Tidak, jedahnya tidak terlalu lama. Yang kedua, tidak batal wudu. Yang ketiga, hanya mengeluarkan beberapa bahasa saja sesuai dengan hadis di atas. 1. Aku salati salat an-nasita ya Rasulullah. Yang kedua, kullu zalika lam yakun. Yang ketiga, ahadum minhuma qad kana, kira-kira begitu. Kalimat keempat, as-sadaqah dzul yadain. Kalimat kelima, qalu na'am. Jadi kata ulama hanya boleh kalau dialognya 5 potong saja. Jedahnya tidak lama, wuduknya tidak batal, kemudian dialognya tidak lebih daripada 5 rangkaian kata. Nah, tapi kalau jedahnya lama, sudah lama ngobrolnya, sudah batal wuduknya, kekurangan solat harus dimulai dari awal kembali. Nah, itu cara penyelesaiannya. Bagaimana kalau dia solat 5 rakaat, buka mata? Tidak ada materi yang masuk dan memejamkan mata. Baca. Bila qala hadatsana Hafs bin Umar wa Muslim bin Ibrahim al-ma'na qala Hafsun qala hadatsana Syu'bah 'anil Hakam 'an Ibrahim 'an Alqamah 'an Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra khamsan faqila lahu azida fi shalah qala wa ma dhaka qala sallaita khamsan fasajada sajdatain ba'da ma sallama. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, salat telah mengerjakan salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat zuhur khamsan, sebanyak 5 rakaat. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, azida fi shalah, apakah ada penambahan dalam salat? Nabi bertanya, mazak, apa itu? Qala, berkata dia, seseorang salita khamsan, engkau telah salat 5 rakaat. Maka sujud dia Nabi setelah Nabi salam. Jadi solusi ketika bertambah rakaat hanya sujud saja, tidak perlu lagi pengurangan, karena nggak mungkin dikurangi, sudah terjadi. Maka sujud 2 kali sujud setelah Nabi salam. Kenapa setelah salam? Karena Nabi tidak menyadarinya sedang sholat, dan ini adalah syariat awal kali. Jadi nggak mungkin syariat awal kali itu langsung sebelum salam. Pasti setelah salam sudah ada teguran daripada sahabat, sudah ada pernyataan dari sahabat yang lain, kemudian Nabi menyadarinya dan Nabi melakukan sujud sahwi. Yang diambil hukum dari hadis ini adalah kalau kelebihan rakaat, solusinya sujud sahwi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila kalian terjadi kelupaan dalam salat 2 atau 3, maka anggaplah 2, kemudian lakukan sujud sahwi di akhirnya. Sujud sahwi itu gunanya untuk menggenapkan rakaat. Nah, kalau ternyata 5 dengan sujud sahwi dia jadi genap 6, berarti masih sama sholat zuhurnya, masih genap, rakaatnya genap, tidak ganjil. Tapi apabila pas, itu gunanya untuk membuat setan kecewa. Nah, kenapa membuat setan kecewa? Karena sujud sahwi itu adalah lampiasan balas dendam atau lampiasan emosi kepada setan. Kenapa kamu ganggu saya sholat? Nah, kenapa sujud pelampiasannya? Karena itulah sejarah yang paling berkesan dalam hidup setan. Nah, gara-gara sujud itu dia diusir dari surga. Maka kita buat sujud supaya dia marah. Nah, dia ganggu kita, kita ganggu dia. Nah, sehingga ketika kita sujud, dia akan ambil debu dan dia taruh di kepalanya. Dia katakan, Ibnu Adam disuruh sujud, dia dapatkan surga. Saya dulu ketika disuruh sujud tidak mau sujud.
akhirnya dia mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hadis. Sujud sahwi untuk menggenapkan rakaat. Kalau sekiranya rakaatnya genap seperti tadi 5 ditambah sujud sahwi jadi 6, paslah sholat zuhurnya sama-sama genap. Walaupun tidak sama 4 dengan 6, tapi yang jelas sama-sama genap. Kalau memang pas, tujuannya adalah rawima angkus syaitan. Hadis Amin. Qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala qala Sayyiduna Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ibrahim fala adri zada am naqas falamma sallama qila lahu ya Rasulullah hadatha fi sholati syai'un qala wa ma dhaka qalu sallaita kadza wa kadza fatana rijlahu wastaqbala al-qibla fasajada bihim sajadatain thumma sallama falamma infatala aqbala alaina biwajhihi sallallahu alaihi wasallam faqala innahu law hadatha fi sholati syai'un anba'tukum bihi walakin innama ana basharun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni. Wa qala idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawaba falyutimma alaihi thumma liyusallim thumma liyasjud sajadatain. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an telah salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibrahim, fala adri, aku tidak tahu, zada atau nafas. Hadis ini bercerita tentang lebih atau kurang. Nah, Nabi telah salat, tidak tahu apakah lebih atau kurang. Falamma sallama, maka tatkala salam ya Nabi, qila lahu, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ahadasa fi salati syai', apakah terjadi di dalam salat ada sesuatu? Apakah terjadi dalam salat sesuatu? Maksud terjadi itu apakah ada perintah baru di dalam salat? Hadas. Apakah ada perintah baru dalam salat? Nabi bertanya, maza, apa itu? Kalau mereka menjawab, salaita kadza wa kadza, kamu salatnya begini-begini. Nah, itu kan enggak jelas itu. Apakah lebih atau kurang? Fasana rijlahu, melipat ya Nabi akan kakinya. Wastaqbal kiblata, menghadap ya Nabi akan kiblat. Fasajada bihim, lalu sujud ya Nabi dan mereka 2 kali sujud. Nah, karena redaksi tersebut tidak menunjukkan penambahan rakaat, hanya cerita tentang sujud sahwi, maka Imam Abu Dawud menempatkan hadis ini tentang kelebihan rakaat, bukan kekurangan rakaat. Kemudian Nabi salam. Nabi sujud 2 kali, kemudian Nabi salam. Falamma infatala, maka tatkala selesai ya Nabi dari sujud sahwi, aqbala alaina, menghadap ya Nabi kepada kami dengan mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata ya Nabi, sesungguhnya lau hadatsa fi salati syai'un, jikalau terjadi di dalam salat ada sesuatu, kalau menurut kalian ada perkara baru, ada kejadian yang tidak biasa, ada praktek baru, kejadian yang tidak biasa dalam salat ada sesuatu, ambatukum bih, niscaya aku akan beritahukan kalian dengannya. Gak mungkin lah kalau ada pengumuman baru, kalau ada cara salat yang baru, kalau ada perombakan yang baru, langsung saya kerjakan dalam salat. Gak mungkin. Kalau ada pembaruan dalam solat, lau hadasa fi salati syai', jikalau ada pembaharuan, jikalau ada perintah baru dalam solat, ambatukum bih, pasti aku beritahu kalian dengannya. Selama tidak ada pemberitahuan, berarti perintah seperti biasa. Kalau terjadi kekeliruan, maka kalian beritahukan aku. Walakin, akan tetapi, innama ana basyar, hanya saja aku ini manusia. Ansa kama tansawun, aku lupa sebagaimana kalian lupa.
Fa idza nasitu, apabila aku lupa, fadzakiruni, ingatkan oleh kalian akan aku. Wa qala idza syakka ahadukum fi salati, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ragu oleh salah seorang kalian dalam salatnya, falyataharras sawa, hendaklah dia mencari yang benar. Hendaklah dia mencari yang benar. Yang benar itu adalah yang jumlahnya yang paling sedikit. Falyutimma alaih, lalu hendaklah dia menyempurnakan di atasnya. Summa liyusallim, kemudian hendaklah dia mengucapkan salam. Summa liyasjud, kemudian hendaklah dia sujud. Sajadataini, 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Kapan? Kenapa? 5 menit. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين. Nah, dari Sayyidina Abdul Mas'ud ini hadis ketika Nabi sudah diberitahukan tentang kejadian ini, langsung Nabi sampaikan riwayatnya, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, apabila lupa oleh salah seorang kalian maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Selepas itu tahawwala, memalingkan diri ya Nabi yang tadi menghadap ke sahabat. Kemudian Nabi memalingkan diri menghadap ke kiblat, fasajada sajdatain, lalu sujud ya Nabi 2 kali sujud. Qala Imam Abu Dawud rawahu Husain nahwa haditsil A'mash. Nah, hadis Wabihi qala hadatsana Nasr ibnu Ali qala akhbarana Jarir wabihi qala hadatsana Yusuf ibnu Musa qala hadatsana Jarir wa hadha hadits Yusuf anil Hasan ibni Ubaidillah an Ibrahim ibn Suwaid an Alqamah qala Abdullah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan falamma infatala tawaswashal qaumu bainahum faqala ma sya'nukum qalu ya Rasulullah al-zida fi shalah qala la qalu fa innaka qad sallaita khamsan fanfatala fasajada sajadatain thumma sallama thumma qala innama ana basharun ansa kama tansawna. Diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Qamah qala Abdullah, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah tanpa ada nama ayah mutlak kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, shalla bina, telah salat mengimami kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan 5 rakaat. Falamma fatala, maka tatkala salam ya Nabi, tawaswasal qaum. Tawaswasal itu artinya berisik. Nah, ngomong tapi enggak jelas apa yang diomongin. Kayak gemuruh gitu saja. Gaduh. Nah, bahasa sekarang mungkin gaduh. Tawaswasal qaum, gaduh oleh kaum sesama mereka. Nah, bukan gaduh bahasa yang Minang. Gaduh bahasa Minang itu berkelahi, bergaduh. Ini gaduh berisik. Berisik identik kepada negatif. Tapi gaduh itu identik kepada menyikapi sesuatu yang terjadi. Ada tujuannya. Faqala, maka berkata ya Nabi, masya'nukum, apa keadaan kalian? Kenapa enggak jelas ngomong apa? Nah, qalu, mereka katakan ya Rasulullah, hal zida fi shalah, apa ditambah dalam salat? Apakah ada penambahan dalam salat? Nabi bilang tidak ada penambahan, tetap zuhur 4 rakaat. Qalu, mereka katakan fa innaka qad shallaita khamsan, maka sesungguhnya engkau salat 5 rakaat. Famfatala, lalu salam ya, lalu imfatala berbalik ya Nabi, insarafa,
Lalu berbalik ya Nabi, fasajada, lalu sujud ya Nabi 2 kali sujud. Kemudian salam ya Nabi. Kemudian Nabi katakan, innama ana bashar ansa kama tansau. Hadis. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يغني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد ابن قيس أخبره عن معاوية بن هديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسلم وقد بقيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله. Diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah bin Hudaij, sesungguhnya Nabi SAW itu salat yauman, salat ya Nabi pada satu hari, fasallama, lalu salam ya Nabi. Waqad baqiyat minas salati rak'atun, sungguh masih tersisa dari salat oleh satu rakaat. Fa adrakahu rajulun, lalu menyusul akannya Nabi oleh seorang laki-laki. Faqala, berkata ya laki-laki, nasita minas salat rak'atan, engkau lupa wahai Rasul dari ibadah salat satu rakaat. Faraja'a, kembali ya Nabi. Pada qalal masjidah, masuk ya Nabi ke dalam masjid. Wa amara Bilalan, memerintahkan ya Nabi akan sina Bilal. Wa aqama shalah, iqamah ya sina Bilal akan salat. Iqamah lagi. Wa sallalinna, salat ya Nabi mengimami manusia itu sahabat rakaatan satu rakaat. Fa akhbartu bidzalika, aku sampaikanlah hal demikian kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada manusia-manusia yang lain. Mereka berkata kepada saya, ata'rifu rajul, apakah kamu tahu laki-laki tersebut? Laki-laki mana? Yang menyusul Nabi? Aku katakan, tidak, saya tidak tahu siapa dia. Kecuali an arahu, kecuali aku bisa melihatnya. Saya tidak tahu, tapi kalau ketemu, kenal. Nah, itu kan ada bahasa dan kehidupan kita. Kamu tahu siapa dia? Enggak. Tapi kalau nampak saya tahu orangnya. Nah, sama dengan laporan masyarakat. Nah, saya ketemu santri begini-begini. Siapa Pak? Entahlah. Tapi kalau saya nampak muka orangnya pasti saya tahu. Nah, gitu. Nah, sama begitu. Kamu tahu orangnya? La. Illa an arahu, kecuali kalau aku melihat dia. Kalau aku lihat dia pasti saya tahu. Rabi, lewatlah laki-laki itu dan aku. Pas waktu ngomong itu, orang itu langsung lewat. Saya bilang, ini dia, ini orangnya yang nyusul Nabi itu. Mereka katakan, oh kalau ini namanya Talha bin Ubaidillah. Jadi laki-laki yang menyusul Nabi yang menginformasikan sholat kurang itu namanya Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Nah, di dalam riwayat ini kalau tidak dikenal pun siapa nama laki-laki tersebut, hanya rajulun saja, itu tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Karena kalau dikatakan rajul tanpa disebut nama, istilah ilmu hadisnya disebut dengan majhul. Artinya perawinya atau orang-orang yang ada di sana majhul. Nah, kalau majhul ini menyebabkan hadisnya dhaif. Tapi kalau dalam kalangan sahabat yang majhul, ini enggak ada pengaruhnya. Nah, 5 menit. Hadis babun idza syakka fisnatain, fisintain, apabila ragu ia seseorang pada 2 rakaat dan 3 rakaat. Ini salat 2 atau 3. Man qala yultisyak, riwayat atau pendapat ulama yang mengatakan buang keraguan tersebut.
hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن علق قال حدثنا أبو خالد عن ابن أجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين فإذا استقينت تماما سجدا سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرجمتا الشيطان. Ada antum ulang sebelumnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian fi salati dalam ibadah salatnya. Nah, ketika bangkit, ketika berdiri, datang syaitan mengatakan ini salat 3 atau 4. Dia bertanya juga. Nah, salat kamu ini sudah 3 atau 4? 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Kalau kita ingat susah lagi untuk mengingat, karena usaha dia untuk menutupi itu sangat kuat, sehingga kita ragu-ragu. Ini imam lagi masalahnya. Kalau makmum aman, kalau jadi imam syakka ahadukum fi salatihi, apa yang harus dilakukan? Fal yulqis syakka, hendak dibuang ragu tersebut. Wal yabni alal yakin, dan hendak dia melanjutkan salatnya berdasarkan yakin. Nah, yakin yaitu jumlah yang paling kecil dalam hal kewajiban. Nah, dalam hal kewajiban jumlah yang paling kecil. Nah, tidak berlaku dalam semua hal. Tidak. Kadang-kala jumlah yang paling banyak itu yakin. Dalam kasus makan bakwan, duduk di kedai santai saja makan bakwan orang, pesan itu berapa nafkah? Ragu saya antara 3 dan 4. Wal ibni alal yakin, anggap dia 3. Itu yakinnya bukan 3 di sana. Nah, memang yakinnya 3 tapi ihtiyatnya 4. Nah, di sana yakinnya 4, bukan 3. Nah, dalam sholat yakinnya 3. 3 atau 4, 3 atau 4, anggap 3. Fa idza staiqanat tamam, apabila telah meyakini ia serahkan sempurna, sudah yakin sempurna, karena tadi 3, 4, 3, 4, anggap 3, kemudian ditambah 1 lagi, dan dia sudah selesaikan sempurna. Sajada sajadatain, sujud ia serang 2 kali sujud. Sujud 2 kali sujud yaitu sujud sahwi. Fa in kanat salatu tamatan, maka jika adalah solatnya itu betul sudah sempurna, 3, 4, 3, 4, betul sudah 4, kanati rak'ah, adalah 1 rakaat tambahan itu menjadi nafilah, menjadi ibadah sunat, dan 2 sujud tersebut wasajdatan, dan 2 sujud tersebut nyata kepada salatuhu. Kanat salatuhu, kanat hiya, kanat rak'ah wasajdatan nafilah, adalah 1 rakaat tersebut dan 2 sujud menjadi amalan sunat. Wa in kanat naqisatan, jika ada ia salat itu kurang, betul 3 bukan 4, kanat rak'ah, jadilah 1 rakaat itu penyempurna bagi salatnya, tapi pas 4. Lalu sujudnya ini apa lagi? Karena salat dah sempurna, adalah 2 sujud tersebut murghimatai syaitan, itu menjadi 2 yang membuat geram syaitan. Nah, adalah 2 sujud itu 2 hal atau 2 perbuatan
yang membuat geramnya syaitan. Nah, kau pernah jadi anak-anak kan? Nah, kita bertetangga dengan kawan, kemudian dia pernah dimarahi oleh bapaknya. Nah, sampai di sekolah kita ulang kalimat bapaknya itu. Nah, pasti dia ngamuk. Kita ulang kalimat dia bapak dia di rumah itu, ketemu kita ulang ngomong itu. Ini dia. Misalnya di rumah bilang sama bapaknya, mencawan aja. Sampai di kelas, mencawan. Hei, mencawan. Marah dia. Nah, begitu juga setan. Karena yang nomor yang paling jelek dan hidup dia sujud. Nah, supaya dia mengamuk, balas dendam sama si setan karena ganggu kita sholat, kita buat sesuatu yang paling menyakitkan hatinya, yaitu sujud. Itu makna murghimatai syaitan. Hadis Abi Liqalatana Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rismah Aziz ibn Aziz. Ya. ibn Abi Rismah qala akhbarana Fadl ibn Musa an Abdullah ibn Kaisan an Ikrimah anin ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sama sajadatai sahwi murghimatain. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama memberi nama ya Nabi sajadatai sahwi dengan murghimatain, dua perkara yang membuat geram. Nah, dua perkara yang membuat geram. Hadis Wabi qala dathana Al-Qa'nabi an Malik an Zaid ibn Aslam an Atta ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum fi salatihi fala yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyusalli rak'atan wal yasjud sajdatain wa huwa jalisun qabla at-taslim fa in kanat ar-ra'atur rak'atul lati shalla misatan syafa'aha bihataini wa in kanat rabi'atan falyasjudani targimun lisyaitan. Dari Sayyidina Attab bin Yasar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum," apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian fi salati, dalam salatnya, fala yadri, lalu dia tidak mengetahui kam salat, berapakah dia salat, salasan 3 rakaat atau 4, falyusalli rak'atan, hendak dia salat 1 rakaat lagi. Ya, anggap 3 tambah 1 lagi jadi 4. Wal yasjud sajdatain, hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Kapan sujudnya? Nah, bagaimana sujudnya? Wa huwa jalisun qabla taslim. Bagaimana dan kapannya? Dia dalam kondisi duduk sebelum ucapin salam. Fa in kanatir rak'atul lati shalla khamisatan, kalau seandainya rakaat yang dia kerjakan tersebut itu rakaat kelima, maka jika adalah 1 rakaat yang dia kerjakan tersebut itu rakaat kelima, karena solatnya betul sudah 4 ditambah 1 lagi jadi 5, syafa'aha, niscaya dia telah menggenapkan akannya rakaat dengan 2 ini sujud. Nah, dia telah menggenapkan akannya rakaat dengan 2 ini sujud. 3 atau 4, kata Nabi, tambah 1 lagi. Ternyata betul 4, berarti yang ke-1 itu jadi rakaat kelima, tambah sujud sahwi 2 jadi 6. Nah, jadi solatnya tetap genap. Nah, orang salat zuhur 4, dia salat zuhur 6. Artinya antara solat dia dan orang itu sama-sama genap. Wa in kana rabi'atan, jika betul ia rakaat, jika ada ia 1 rakaat itu betul rakaat yang keempat, karena solatnya memang 3, maka 2 sujud itu fungsinya untuk membangkitkan emosi syaitan atau meledek syaitan.
hadis. فبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فلم يبقى إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم ثم ذكر مكنا مالك. Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam dengan sanadnya kepada Imam Malik. Qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian fi salati, dalam ibadah salatnya, fa in istaiqana annahu qad shalat salatan, maka jika dia meyakini bahwa dia sungguh telah salat 3, yakin 3 tapi ragu apakah sudah 4 atau belum, yang 3 sudah yakin, falyakum, hendaklah dia berdiri, falyutimma, hendak dia disempurnakan, rakaatan, 1 rakaat lagi, bisujudiha, dengan sujud-sujudnya. Kemudian hendaklah dia duduk, kemudian membaca tasyahud. Fa idza faragha falam yabqa, maka apabila dia sudah selesai lalu tidak ada lagi yang tersisa, tasahudnya sudah, selawatnya sudah, doanya sudah, kecuali yang tersisa salam, kecuali bahwa dia tinggal salam, pada saat itu falyasjud sajadatain, hendaklah dia sujud 2 kali sujud keadaan dia sedang duduk, kemudian hendaklah dia salam. Kemudian dia sebutkan makna Malik, semakna dengan hadis Malik. Kata Imam Abu Daud, demikian berkanakannya Imam Ibn Wahab dari Malik, dari Hafaz bin Maisarah, Daud bin Qais, Hisam bin Sa'ad, kecuali Hisam balagha bihi, marrafa atau menyampaikan dengannya hadis kepada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nah, ini praktek sujud sahwi di dalam mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hadis yang 2 ini. Nah, sujud sebelum salam. Nah, hadis yang barusan itu dalam Sahih Muslim, hadis sebelumnya mursal. Babu mangqala yutimu ala akbari zanihi, bab ikut pendapat ulama yang menyempurnakan sesuai dengan berat dugaannya. Nah, ada 2 solusi menyelesaikan ragu dalam salat. Ada 2 cara menyelesaikan ragu dalam salat. Cara pertama adalah mangqala yulkisyak, ulama yang berpendapat buang keraguan itu, ambil jumlah yang paling rendah, kemudian tambah rakaat sampai yakin sempurna, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Bab yang kedua, pendapat ulama mengatakan menyempurnakan salat sesuai dengan berat prasangkanya. Nah, mana yang dia yakini? Ragu antara 3, 4, 3, 4. Mana kira-kira yang berat dugaan? Kalau berat dugaannya ke-4, anggap aja 4. Enggak mesti ambil 3. Kalau sudah berat dugaan ke-4. Ini kaul kedua dengan dalil hadis berikut. Nah, Wabihi ilaihi qala hadatsana Nufaili qala hadatsana Muhammad ibn Salamah an Khusayf an Abi Ubaidah ibn Abdullah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta fi salatin fashakkakta fi 3 aw 4 wa akbaru zannika ala 4 tashahhadta thumma sajadta sajadataini thumma sajadta jimnya enggak ada qalqalah kalau ketemu dengan ta. Mana? Thumma sajadataini wa anta jalisun qabla an tusallim thumma tashahhadta aidan thumma tusallim. Nah,
beban berat baca kitab itu. Sesak nafasnya. Santai saja dengan hadis Nabi. Nah, dari Sayyidina Abihi, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kunta fi salatin," apabila kamu berada dalam salat, fasyakakta, lalu kamu ragu, fi salatin, tentang 3 atau arba'in atau 4. Wa akbaru zannika ala arba', sementara berat dugaanmu atas 4. Akbaru, berat dugaanmu, ala arba'in, atas 4. Niscaya tasyahadta, kamu cukup baca tasahud. Summa sajadta, kemudian kamu sujud. Sajadatain, 2 kali sujud, padahal engkau duduk sebelum salam. Summa tasyahadta aidan, kemudian kamu baca tasawuf lagi, kemudian salam. 2 kali tasawufnya ini. Tapi hadis ini tidak diambil oleh ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Nah, kenapa dhaif? Karena dalam periwayatan hadis Abu Ubaidah, anak daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, ini tidak bisa dianggap bisa mendengarkan langsung dari ayahnya. Nah, berarti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meninggal padahal Abu Ubaidah waktu itu usianya belum masuk usia sama'ul hadis. Nah, artinya belum bisa mendengarkan. Kalau belum bisa mendengarkan, berarti Abu Ubaidah mendengarkan hadis dari seseorang dari ayahnya. Nah, tapi seseorang ini dia buang. Nah, seseorang ini dibuang. Pembuangan berletak pada tabi'in. Nah, kalau sanad terbuang di tabi'in disebut hadis mursal di sahabat. Ini sahabatnya ada, nabinya ada, tabi'innya, tabi'in juga sih. Tapi karena tidak mungkin sama, terbuang tabi'in. Hadis? Hah? Mungkoti itu jawaban tuh semua itu. Nah, mungkoti itu umum. Yang terputus sanadnya mungkoti. Terputusnya di sahabat disebut dengan mursal. Terputusnya tabi'in disebut dengan maktu. Apa bedanya mungkoti maktu? Nah, dan ini termasuk kasus tadlis. Nah, ini termasuk kasus tadlis. Kenapa? Karena seolah-olah dia mendengarkan langsung dari ayahnya, sementara ketika dicek oleh ahlul rijal, itu dia enggak layak mendengar dari ayahnya sendiri karena faktor usia. Nah, faktor usia belum cukup syarat sama. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا إياد وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبان قال حدثنا يحيى عن هلال بن إياد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه وهذا لفظ حديث أبان. Nah, hadis ini berbicara bukan tentang solat. Bukan berbicara secara terus terang dalam penyelesaian solat, tapi dikutip di sini tentang hadas yang memperkuat bahasanya
zon yang kuat yang harus diamalkan. Yang pada intinya hadis ini mengangkat zon yang kuat yang dipakai. Nah, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila mengerjakan salat oleh salah seorang kalian, falam yadri, lalu dia tidak menyadari, zada am naqas, apakah dia menambah atau mengurangi, fal yasjud sajdatain, hendaklah dia sujud 2 kali sujud, wa huwa qa'id, dia duduk. Nah, bisa dikatakan di sini 4 atau 3 atau 4. Nabi tidak mengatakan di sini tambah, tapi langsung saja sujud sahwi ketika dia duduk. Apabila datang kepadanya oleh syaitan, nah sedang duduk itu, kata syaitan, belum cukup, innaka ahdasta, sesungguhnya kamu sudah berhadas. Dah capek dia diganggu rakaatnya, kemudian dia enggak peduli, tetap saja dia tersahut. Datang gangguan yang kedua, kamu telah berhadas. Nah, falyakul kadzabta, katakanlah kamu bohong. Itu orang waswas yang ikuti syaitan, bilang kamu bohong. Kecuali ma wajada rihan bi anfi, sesuatu yang mendapati ia akan bau di hidungnya, au sautan bi udhuni, atau dia mendapatkan suara di telinganya. Nah, kalau tercium bau, itu pasti berhadas. Kalau terdengar suara, itu pasti berhadas. Nah, tapi kalau belum, ragu-ragu, hanya bulunya ditarik-tarik syaitan, rasa-rasa keluar angin misalnya, itu biarin saja. Nah, katakan sama syaitan itu, kamu pembohong. Nah, itu muka belum sempurna, dicuci lagi. Belum sempurna, kata syaitan, cuci lagi, siram ke arah kiri. Nah, itu. Nah, kamu pembohong. Ternyata kawannya di situ. Jadi Nabi mengajarkan di sini kita berdialog, nah, dengan alam ruhani. Ya. Selesai sholat baru sadar, belum sujud sawi. Jedahnya lama atau baru? Kalau baru langsung sujud sawi, kemudian langsung ulang lagi salam, wajib ulang salam. Tapi kalau jedahnya sudah lama, nggak boleh lagi sujud sawi. Nah, tapi untuk hari ini kalau kita jadi imam lupa sujud sawi, mendingan nggak diulang. Kenapa? Karena kalau imam sujud sawi, makmum wajib sujud sawi. Kalau makmum tidak sujud sawi, batal sholat makmumnya. Bayangin itu, batal sholat makmumnya. Nah, karena fikih ini tidak diketahui oleh seluruh masyarakat, dan menjaga sholat makmum, kita nggak sujud sahwi. Biarkan tinggal sujud sahwinya daripada menyebabkan sholat makmum batal. Nah, kalau tinggal rakaat, kalau jedahnya sebentar, langsung aja takbir, nggak perlu niat. Kalau dia niat, batal sholatnya. Ya, langsung aja takbir. Takbir duduk maksudnya, dia kan duduk tuh, Allahu Akbar ke atas. Nah, kalau dia nggak duduk, langsung aja berdiri. Tapi sebaiknya kan dari bawah, karena kan kekurangannya itu dari bawah itu kan gerakan sholat juga. Jadi harus duduk dulu. Nah, begini, bangkit ke atas, Allahu Akbar. Nggak boleh nambahnya itu berdiri langsung Fatihah. Kenapa? Karena ada satu gerakan yang hilang, yaitu dari rakaat ketiga ke atas itu kan gerakan wajib. Jadi harus duduk dulu, kemudian baru naik ke rakaat keempat. Itu kalau jedahnya sebentar. Kalau jedahnya lama, ulang dari awal. Nah, insyaallah.